Yes, dan nanti malam ada pertandingan yang kita tunggu-tunggu di Surabaya, pertandingan antara timnas Indonesia melawan Korea Selatan. Aduh, gue dilema nih kalau Indonesia Korea Selatan, karena kan gue juga suka K-pop. Kita harus membedakan yang mana K-pop dan yang mana sepak bola. Saya tetap dukung timnas Indonesia. Apakah darah Anda merah putih? Merah putih di dadaku. Nah, timnas. Ini pertandingan nanti malam ini di Surabaya, Oke Zoners, adalah pertandingan yang menentukan apakah Indonesia akan lolos kualifikasi Piala Dunia atau tidak. Tapi yang sudah-sudah emang kalah terus ya sama Korsel ya? Baiklah, kita coba tanya sebelum Fitri diserang oleh komenters. Udah kan faktanya, tapi kayaknya sih timnas kali ini akan menang karena dukungan supporter yang luar biasa. Kita coba tanyakan langsung sama narasumber kita, Bung Rais Adnan. Selamat pagi, Bung Rais. Bagaimana prediksi yang sudah muncul di kepala Bung Rais tentang Indonesia melawan Korea Selatan? Ini kan memang Coach Gerald itu suka membuat kejutan ya. Betul. Ada yang bilang kadang-kadang begitu mau mulai pertandingan ada keputusan yang tiba-tiba. Nah, kalau menurut Bung Rais, seberapa besar persiapan Indonesia melawan tim Korea Selatan nanti malam? Silakan Bung Rais. Thank you Tommy dan Fitri, selamat pagi. Memang kalau melihat dari timnas U23 sekarang sebenarnya kan kalau berbicara coba-coba harusnya sudah tidak coba-coba lagi ya kalau melihat dari situasi persiapan tim ini, karena sebenarnya tim ini sudah bersama-sama sejak dipersiapkan pada saat Piala AFF 2024 waktu itu. Masih dilatih sintayong, kemudian berproses hingga akhirnya saat ini dikumpulkan kembali untuk kualifikasi Piala Asia U23 setelah kemarin di Piala AFF ya. Yang pasti memang kalau melihat tim ini harusnya secara permainan sudah mulai matang, apalagi cukup banyak juga para pemain sebenarnya yang dapat menit bermain ya, walaupun memang berbeda-beda tapi di klubnya dapat menit bermain, dan tim yang saat ini ada bisa dibilang memang tim yang terbaik yang kita punya untuk U23 saat ini. Nah, kalau berkaca dari laga melawan Laos itu memang sangat mengecewakan. Kita tampil mendominasi tapi tidak bisa mencetak gol. Hal itu diperbaiki ketika melawan Makau. Kita memang berhasil mencetak banyak gol di situ, tapi Makau bisa dibilang levelnya itu kan masih 2 level sebenarnya di bawah kita. Nah, ujian sesungguhnya adalah saat ini ketika menghadapi Korea Selatan. Bisa dibilang Korea Selatan tim yang benar-benar komplit saat ini, baik secara menyerang maupun secara bertahan. Terbukti kita tidak bisa mencetak gol melawan Laos, tapi Korsel bisa mencetak 7 gol. Kemudian mereka bisa mencetak 5 gol lawan Makau, dan kita juga bisa mencetak 5 gol. Nah, sebenarnya kalau dari sisi kualitas harusnya tidak beda-beda tipis lah kita dengan Korea Selatan. Walaupun secara pengalaman bertanding di kompetisi juga mungkin saya rasa agak sama lah antara timnas U23 kita dengan timnas U23 Korea Selatan. Cuma memang para pemain Korea Selatan ini hidup di culture sepak bola yang lebih baik dibandingkan para pemain Indonesia. Oke, Bung Rais, kalau menurut Bung Rais secara taktis apa yang perlu dioptimalkan nih dari para pemain timnas kita dalam melawan Korea Selatan? Ya, kalau melawan Korea Selatan sendiri udah pasti kita harus tampil klinis ya. Peluang sekecil apapun harus bisa dijadikan gol. Karena berkaca dari 2 laga yang sudah kita jalani, kita sebenarnya bisa mendominasi, tapi penyelesaian akhir ataupun end passing juga yang dilakukan di area sepertiga pertahanan lawan ini yang masih butuh improvement ya dari para pemain kita. Apalagi kita akan melawan tim yang begitu rapi secara organisasi maupun transisi permainan seperti Korea Selatan. Bang Rais tadi sempat singgung presentasi atau formasi tim kita saat ini sudah oke dengan menit main yang sudah banyak. Tapi ada juga Oke Zoners yang nanya, kenapa ya Marcelo Ferdinand sama Justin Hubner nggak dipinjemin ke tim U23 saat ini, Bung Rais? Saya rasa ini balik lagi ke kebutuhan tim ya, karena sepertinya Marcelino lebih dibutuhkan di tim senior, begitu juga Justin Hubner ya, karena mereka masuk dalam skema tim utama sebenarnya 2 pemain ini untuk Coach Patrick Kluivert, walaupun memang Justin Hubner tidak bermain di 2 pertandingan, kemudian Marcelo Ferdinand juga hanya sebagai pemain pengganti, tapi dalam rencana tim sepertinya lebih baik Marcelo dan Justin Hubner ini dimainkan
di tim senior gitu. Nah, tim U23 ini adalah proses regenerasi nantinya yang diharapkan kalau lolos Piala Asia, tim ini mungkin dapat ketika lolos Piala Asia mungkin bisa saja Marcelino dan juga Justin Hubner akan diikutsertakan lagi gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bang Rais. Ini dari YouTube. Rafael Struijk pernah golin ke gawangnya Korea Selatan. Nah, kansnya seperti apa nanti malam? Apakah akan membobol lagi gawang Korea Selatan atau mungkin sebenarnya ada banyak hal yang harus dipelajari melihat statistik Korea Selatan saat ini? Ya, pasti kalau melihat Korea Selatan saat ini pasti akan berbeda dibandingkan dengan Korea Selatan yang sebelumnya ya. Karena memang ada lumayan perubahan juga dari Korea Selatan, kemudian dari segi taktikal juga pastinya akan berbeda karena filosofi yang ditanamkan sama Coach Gerrard kan berbeda dengan yang ditanamkan oleh Coach Sinteyong. Pastinya ada perubahan-perubahan gitu dan butuh penyesuaian juga dari para pemain. Nah, Rafael Struijk sendiri punya memori bagus memang dan kita harapkan itu bisa terus dilanjutkan ataupun dilakukan pada saat nanti malam yang menghadapi Korea Selatan. Cuma memang pasti akan berbeda ya karena tandemnya Struijk juga kan berbeda dibandingkan dengan ketika kita di Piala Asia U23 lalu. Nah, pastinya ada penyesuaian yang harus dilakukan dan Rafael Struijk sendiri bisa dibilang saat ini menurut saya masih underperform dan belum sampai di level permainan terbaiknya lagi. Jadi dia butuh membangkitkan hal itu dan butuh meningkatkan mentalnya lagi, mengembalikan kepercayaan dirinya lagi dan kita harap itu bisa balik ketika nanti menghadapi Korea Selatan. Oke, Bung Rais, ini kan kalau dari tadi Bung Rais menjelaskan seakan-akan memang tim Korea Selatan ini superior sekali ya. Nah, kira-kira apa nih strategi terbaik bagi pemain timnas untuk mengganggu ritme lawan nih? Pasti kita harus bisa bermain pressing secara Spartan ya, setelah 90 menit untuk bisa menghentikan dengan cepat agresivitas yang dimiliki oleh para pemain Korea. Kalau bisa kita menghentikan agresivitas lebih cepat di area pertahanan Korea, itu lebih baik. Tapi itu akan sangat beresiko kalau kita bermain terbuka ketika menghadapi Korea Selatan. Realistisnya adalah kita bermain defense counter ataupun bermain serangan balik. Nah, ini yang menurut saya realistis untuk menghadapi Korea Selatan. Tapi kita butuh menang. Jadi mesti cermat betul dalam melakukan serangan balik tersebut ataupun jika ingin mencoba bermain dominan karena akan cukup sulit juga kita menampilkan permainan dominan seperti yang kita lakukan ketika menghadapi Laos dan Makau di pertandingan sebelumnya. Nah, menarik nih Bang Rais, barusan ngomongin tentang pertandingan lawan Laos dan juga Makau. Sewaktu pertandingan Laos, ada banyak yang merasa kecewa dengan timnas Indonesia dan juga Coach Gerrard. Dan pertandingan nanti malam juga pertandingan yang bisa dibilang nggak mudah. Ketika semisal kalau Indonesia atau timnas Indonesia gagal dalam pertandingan nanti malam, beban apa atau apa yang akan diterima oleh Coach Gerrard dan juga apa yang akan diterima oleh timnas Indonesia sebagai konsekuensi? Ya, pastinya ini akan ada evaluasi besar ya, karena target kita adalah bisa lolos ke Piala Asia U23. Itu benar-benar menjadi target utama. Sayangnya meleset ketika kita menghadapi Laos hanya bisa meraih hasil imbang. Kalau kita bisa menang, mungkin hanya mencuri hasil imbang saja melawan Korea Selatan sudah cukup buat kita lolos minimal runner up terbaik ya. Runner up dari salah satu 4 runner up terbaik. Tapi sayangnya kita meleset di situ dan ini tentunya bakal ada evaluasi besar. Memang katanya kan ini Coach Gerrard baru berapa bulan gitu ya menangani tim ini dan belum ada TC yang begitu panjang gitu. Tapi saya rasa itu harusnya tidak bisa menjadi alasan lagi. Walaupun kita memang harus butuh proses lagi. Tidak mudah ya untuk menanamkan filosofi baru kepada pemain dalam sebuah tim. Hanya dalam jangka waktu mungkin 3 bulan atau 4 bulan gitu. Tapi setidaknya para pemain ini ya setidaknya Coach Gerrard pasti akan dievaluasi ya. Saya rasa kalau untuk dipecat mungkin tidak akan secepat itu Coach Gerrard akan dipecat dari timnas U23 kita. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari YouTube. Jika main taktik cepat masih ada harapan, dulu juga pernah dikalahkan Indonesia Arhan Fikri CS. Bagaimana tanggapan Bung Rais? Permainan cepat memang akan menjadi salah satu keunggulan kita dan beberapa kali juga kan kita pastinya mengandalkan sisi sayap ya. Nah ini yang sering sudah terbaca sama lawan-lawan kita gitu ketika kita mencoba membongkar compact defense ataupun pertahanan rapat dengan
serangan dari sisi sayap, tapi variasi dari lini tengah, serangan dari tengah ini yang kurang agresif. Misalkan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti yang juga kurang kita lakukan ketika menghadapi tim dengan pertahanan rapat. Nah, menghadapi Korea Selatan yang lebih rapi dan terorganisir, kita harus lebih banyak cerdik ya dalam bermain di sepertiga akhir area pertahanan dari lawan. Nah, ini permainan cepat juga menjadi salah satu solusi, tapi ketika end passing-nya juga tidak bisa dilakukan dengan baik, kemudian tidak bisa klinikal juga diselesaikan, ya ini tentu akan menjadi petaka juga bagi kita, akan menjadi masalah juga bagi kita. Karena ini sudah terjadi ketika menghadapi Laos. Oke. Bung Rais, sewaktu pertandingan dengan Macau, Coach Gerald melakukan rotasi terhadap pemain. Nah, ya. Apakah ini akan terjadi juga di dalam pertandingan nanti malam melawan Korea Selatan, atau memang sudah dari starting 11-nya pun sudah bisa dilihat nanti kurang lebih formasi-formasi pemainnya atau strategi-strateginya seperti apa, Bung Rais? Ya, kalau saya tetap, kalau permainan kayaknya dia tetap akan menerapkan 4-2-3-1 ataupun 4-3-3 ya. Tetap menggunakan 4 back yang akan dimainkan oleh Coach Gerald nanti. Dan saya rasa tidak akan berbeda jauh dengan apa yang sudah dia terapkan ketika menghadapi Macau. Karena melawan Laos bisa dibilang itu cukup mengecewakan. Dan saya rasa di lini pertahanan mungkin nanti bisa jadi yang akan didudukkan adalah Dion Max dan juga Ferrari ya. Kalau di kanan itu ada Alvarez Buffon yang punya kengototan dalam bermain. Kemudian di sisi kiri bisa jadi entah itu apakah Frankie Misa ataupun Michael Tata nanti akan dimainkan. Jadi memang itu kemungkinan untuk formasi di lini belakang. Di posisi kiper sendiri saya rasa Cahya Supriyadi tampaknya masih akan mendapat kepercayaan di pertandingan kali ini. Kemudian di lini tengah Robi Darwis, Arkan Fikri, kemudian Tony Firmansyah tampaknya sulit untuk digantikan ya. Mereka berada di posisi starting 11. Nah, di lini depan ini yang juga menjadi agak sedikit tricky juga ya. Jens Raven dimainkan tapi belum bisa berbuat banyak. Kemudian Oki Caraka juga seperti itu. Beberapa kali kemarin juga melawan Macau dia dapat peluang, terus sering mendapatkan umpan-umpan crossing tapi tidak bisa dimaksimalkan sama Oki Caraka. Nah, ini kita masih mencari nih, kalau dari sisi sayap Raihan Hanan, Rahmat Arjuna, itu kita punya sayap yang punya mobilitas sangat tinggi. Tapi ketika umpan-umpan mereka tidak bisa dikonversikan menjadi gol oleh para pemain depan kita, ini kan juga menjadi masalah. Saya rasa memang tetap akan menjadi andalan adalah Jens Raven di lini depan bersama Rahmat Arjuna dan juga Raihan Hanan nantinya. Oke, Bung Rais, ini kan kalau kita bicara Timnas U23 ini kan mereka juga menjadi bagian dari proyeksi jangka panjang untuk menjadi timnas senior ya kan, dan juga ke Piala Dunia. Nah, apa sih fondasi yang harus diperkuat menurut Bung Rais dari para pemain U23 kita ini? Dari para pemain kita ini sebenarnya lebih banyak ditanamkan untuk mental ya, mental juga bagaimana efisiensi dalam bermain, efektivitas dalam bermain. Sebenarnya itu fondasi dasar yang kita masih kurang ya dari para pemain kita. Kebanyakan para pemain kita masih mencoba untuk terlalu individualistis gitu. Nah, ini yang menjadi masalah, plus juga soal ketajaman dalam penyelesaian akhir di depan gawang. Jangankan timnas U23 ya, timnas senior kita aja masih bermasalah soal itu. Kita tahu seperti laga semalam juga melawan Libanon, kita mampu tampil mendominasi secara skill. Sebenarnya secara skill dasar mereka juga sudah mumpuni, tapi ketika menghadapi tim yang melakukan pertahanan rapat, kita selalu repotan untuk bisa mencetak gol dan sulit sekali sepertinya mencari solusi. Nah, ini yang nampaknya mesti dikembangkan sejak dari bukan hanya dari U3 tapi dari level mungkin lebih junior lagi, dari U16 ataupun U17, U20 hingga nantinya ke level senior. Nah, kalau ketika Bung Rais ngomongin tentang masalah regenerasi, di satu sisi kita pasti pengen regenerasi sepak bola atau pemain kita, terutama yang dari liga-liga atau misalnya dari akademi, itu perkembangannya semakin lama semakin baik. Tapi di satu sisi kan kita juga bisa melihat di lapangan bahwa Bung Rais banyak pemain-pemain naturalisasi yang kembali didatangkan dari luar negeri. Ini di satu sisi ingin membuat sepak bola Indonesia ketika permainan semakin menarik, tapi di satu sisi ada juga yang bilang katanya ini membuat semangat-semangat para pemain muda yang masih di akademi atau pemain-pemain muda yang sekarang masih di U21 atau
yang lebih junior ini merasa kayak kapan gue bisa dapat kesempatannya. Ada kesenjangan. Kalau yang dia panggil adalah diaspora. Gimana Bung Rais menanggapinya? Ya, ini memang menjadi dua sisi yang agak tricky juga ya kalau melihat dari proyek naturalisasi yang memang dilakukan oleh PSSI di era Ketua Umum Erick Thohir saat ini ya. Memang banyak sekali pemain naturalisasi dan ini kan sebenarnya shortcut ya. Saya rasa ya Pak Erick pun sudah bilang semalam juga tidak ada lagi sementara ini ya, tidak ada lagi yang akan dinaturalisasi. Jadi sudah cukup sampai Moro Zylstra ataupun Miliano Jonathan kemarin. Saya rasa harusnya sudah cukup ya proses naturalisasi ini. Para pemain yang kita naturalisasi juga masih muda usianya. Saya rasa sekarang udah saatnya PSSI juga sudah memikirkan lagi bagaimana caranya untuk bisa mendevelop bakat-bakat yang lokal yang ada di Indonesia gitu. Mulai dari grassroots, dari akademi, kemudian dari SSB yang ada di Indonesia. Bagaimana membuat program yang bisa mendukung lahirnya lebih banyak talenta kita ke timnas Indonesia melalui kompetisi. Karena yang penting itu kompetisi usia muda harus diperbanyak dan berkesinambungan dan harus bisa berjalan secara konsisten. Karena kan yang tidak terjadi di kita kompetisi usia muda itu berjalannya tidak konsisten dan itu pun sifatnya parsial ya, maksudnya mungkin bisa dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian dilaksanakan oleh pihak pemerintah yang beda departemen misalnya dari Mendiknas misalnya. Nah, tapi juga harus sinkron dengan program PSSI dengan yang ada seperti Piala Suratin, kemudian Elite Pro Academy. Nah, ini kan harus disinkronkan program itu. Banyak kompetisi usia muda tapi sekarang sifatnya parsial gitu. Bahkan Coach Nova sendiri lebih banyak mencari pemainnya dari kompetisi swasta. Lebih ya untuk saat ini ya. Nah, makanya dari PSSI sendiri mungkin ada ya memang dari Elite Pro Academy gitu sekarang gitu sudah mulai berjalan. Durasi kompetisinya juga sudah mulai panjang ya, mulai dari dalam 2 musim terakhir lah kalau saya tidak salah gitu. Elite Pro Academy ya, tadinya yang hanya cuma berjalan 3 bulan sekarang sudah berjalan sekitar 6 atau sampai 8 bulan gitu untuk Elite Pro Academy. Ini kan sebuah progres sebenarnya dan kita harap ini bisa konsisten dan bisa lebih baik lagi untuk menghasilkan produk-produk lokal dari kompetisi lokal kita dan juga pemain yang lahir di kita. Karena yang penting adalah melahirkan pemain itu dari sebuah kompetisi yang memang rutin digelar. Jadi bukan hanya dari sekedar TC-TC ataupun seleksi-seleksi singkat. Itu tidak akan hasilnya pun tidak akan baik lah menurut saya. Bung Rais ini melanjutin pertanyaan yang tadi Bung Rais, ini mohon maaf Kak Fitri. Ini kan tadi Bung Rais bilang ini pengennya dari SSB semakin banyak yang bisa memunculkan potensi-potensinya. Tapi di sisi lain kita bisa, ya ini banyak dari di luar yang bilang katanya DNA permainan U23 terutama itu DNA-nya sudah Belanda sekali Bung Rais. Sementara permainan-permainan yang kita masih mainkan di akademi, di liga-liga, itu terutama kalau di liga mungkin sudah banyak yang dinaturalisasi, tapi ketika kita ngomong masalah akademi dan juga sekolah-sekolah sepak bola itu DNA permainannya masih DNA permainan Indonesia yang mungkin sekarang sudah dimodernisasi. Nah, ketika nanti akan mau masuk ke timnas U23 ini mungkin akan menjadi sulit ketika nanti harus beradaptasi lagi dari yang gaya bermain lama menuju gaya bermain yang katanya sekarang Belanda banget, Bung Rais. Itu gimana menanggapinya? Belanda banget tuh gimana tuh maksudnya? Karena dari Coach Gerald dan juga pemain-pemain naturalisasi. Belanda, ada permainan Korsel gitu. Nah iya, kurang lebih seperti itu. Terus yang Indonesia banget gitu. Ya, maka itulah fungsinya direkrut Alexander Zwiers ya, yang sebagai direktur teknik, karena dia nanti yang ditugaskan untuk membuat kurikulum lagi, membentuk kurikulum lagi yang cocok untuk sepak bola Indonesia, dan dia yang akan membuat program bagaimana bisa memboosting akademi-akademi ataupun SSB ini sesuai dengan filosofi yang nantinya berkesinambungan hingga ke timnas Indonesia. Sebelumnya kalau Tommy juga ingat, kita kan sebenarnya punya filosofi yang namanya filosofi sepak bola Indonesia atau Filanesia, dan ini sudah mengalami beberapa update dari Filanesia. Saya lupa sudah poin berapa ya sekarang update-nya, tapi memang harus butuh upgrade lagi dari Filanesia ini. Dari waktu itu skema yang cocok untuk Filanesia seperti 4-3-3 gitu. Kemudian ada perubahan-perubahan yang memang di-upgrade terkait dengan filosofi Filanesia ini. Tapi kita sebenarnya sudah punya dasar itu.
Cuma karena ada perubahan yang terjadi, ini juga harus perlahan. Karena memang Villanesia ini kan harusnya mengikuti perkembangan zaman ya, sepak bola modern sekarang. Jadi mesti ada upgrade. Nah, ini yang juga harus bisa terus disosialisasikan dengan baik kepada akademi-akademi kita. Tidak mudah. PSSI sekarang juga saya tahu sudah banyak melakukan development untuk pelatih-pelatih, terutama untuk level grassroots. Jadi mereka banyak melakukan kursus-kursus pelatih di level D, C di berbagai daerah, karena untuk itu salah satunya mensosialisasikan filosofi yang baru yang nantinya para pemain tidak kaget lagi ketika sudah sampai ke level profesional maupun ke level timnas gitu. Yang penting dasar-dasarnya para pemain ini sudah tahu dulu. Jadi ketika dia sudah beranjak dewasa, sudah otomatisasi lah, dia sudah paham bermain di posisinya harus bergerak seperti apa. Nah, itu yang penting adalah penanaman di filosofi kita. Ya, saya juga masih menunggu ya gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Dirtek baru. Saya harap memang ada perubahan yang bisa memboosting program akademi sepak bola kita ataupun di SSB. Itu sih. Tapi sejauh mana sih pemain muda kita cukup cepat memahami taktik-taktik yang diperkenal ala Eropa yang dikenalkan oleh Van den Berg ini? Kalau bicara cukup cepat, kalau bicara pemain timnas sekarang harusnya cepat. Kalau timnas U23, karena kan mereka basicnya besar di Eropa ya, plus juga pemain-pemain timnas kita yang dari kompetisi lokal kayak Rizky Ridho, Mark Klok, dan Ricky Kambuaya, ini memang saya bilang mereka kualitasnya di atas rata-rata. Secara intelijensia maupun secara skill individu. Nah, yang jadi PR adalah untuk yang generasi muda nih. Ini yang generasi muda ini butuh waktu, karena kita tahu di U16 ada Coach Nova, kemudian di U20 ada Coach Van Kempen, yang tentunya kalau Van Kempen sendiri pasti harusnya satu garis dengan Patrick Kluivert dan juga Gerard van den Berg ya. Nah, Coach Nova ini kan dia sudah menanamkan filosofinya sendiri, tapi saya rasa dia juga yang penting adalah menanamkan filosofi dasar dari para pemain ini untuk bisa bermain efektif dan efisien. Dan juga penuh fighting spirit ya, itu yang saya lihat dari Coach Nova. Nah, ini saya rasa akan diselaraskan lagi oleh pelatih. Tidak mudah memang untuk melakukan itu, terutama di usia muda. Kalau sudah level U23 dan senior, saya rasa tidak butuh waktu lama harusnya, karena mereka sudah terlatih ya dengan berbagai macam latihan ataupun skema yang mereka dapatkan di klub masing-masing. Oke. Bung Rais melihat formasi yang mungkin Bung Rais sudah mendapatkan bocoran formasi nanti malam. Apabila nanti malam kita balik lagi melawan Korea Selatan, apabila nanti malam ketika melawan Korea Selatan di babak pertama Indonesia berhasil melakukan pecah gol terhadap Korea Selatan. Di pertandingan atau di menit selanjutnya yang harus dilakukan oleh formasi Indonesia, timnas Indonesia, ketika melihat formasi Korea Selatan dan gaya permainan Korea Selatan, lebih tepat mana? Apakah defensif atau terus melanjutkan serangan, Bung Rais? Realistisnya adalah defensif. Defend counter ya, kita bermain defend counter. Kalau udah bisa mencetak gol cepat, karena itu yang mungkin akan coba kita cari ya di pertandingan malam nanti. Karena kita butuh gol cepat untuk bisa mempertahankan mental poin. Dan juga kita bisa tampil lebih tenang gitu. Jadi kalau kita bisa mencetak gol cepat, bermain defense counter pun tidak masalah kalau buat saya. Yang penting menang timnas. Kalau buat saya sih realistisnya ya, kalau dari sisi saya gitu. Jadi tidak terlalu terbuka, tapi juga tidak bertahan banget. Oh, sedang-sedang aja ya. Bung Rais, ini ada pertanyaan dari YouTube. Yang pertama, Bung Rais prediksi skor dong. Nah, yang kedua, apakah mungkin Indonesia akan menang nanti malam? Sedangkan Laos lawan Korea aja 7-0. Ya, kalau skor pun saya berharap ya kita bisa menang, setidaknya 1-0 pun sudah cukup. Dan itu pasti akan sulit ya. Untuk menghindari tim kita kebobolan dari Korea itu pasti akan sulit. Tapi saya rasa itu bisa dilakukan. Skor 1-0 aja cukup gitu loh. Dan kalau melihat dari laga melawan Laos dan Makau dari Korea Selatan, saya rasa kita punya kans untuk itu. Cuma kita harus bisa tampil disiplin dan juga bisa klinis di depan gawang lawan. Oke. Bung Rais, apabila kita pengen memenangkan pertandingan nanti malam, kurang lebih siapa sih yang menjadi pemain kunci Indonesia yang bisa sangat
tinggi possibility-nya memenangkan pertandingan bersama Korea, melawan Korea nanti malam? Kalau melihat dari performa 2 pertandingan sebelumnya, saya rasa Arkan Fikri yang akan menjadi kunci dari timnas kita di pertandingan nanti malam ya. Kalaupun dari sisi penyerangan mungkin Rehan Hanan atau Rahmat Arjuna lah. Saya lebih prefer ke situ ya gitu loh. Jadi kalau dari lini tengah kayaknya Arkan Fikri yang akan memegang kunci permainan kita nanti malam. Plus semoga saja lemparan ke dalam dari Robby Darmis nanti bisa berguna ketika menghadapi Korea Selatan. Siap, terakhir Bung, yang tadi belum sempat dijawab sama Bung Rais, prediksi nanti malam. Prediksi itu tadi pertanyaan dari YouTube. Apakah menang? Tapi kan biasanya kita harus tidak boleh optimis. Kita harus optimis dulu aja. Tidak boleh pesimis, harus optimis. Ya. Kita optimis menang. Skor kurang lebih berapa, Bung Rais? 1-0 cukup. 1-0 cukup. Siap. 1-0 aja udah oke lah. Mau diubah atau kita kunci jawabannya, Bung Rais? Ya, kayaknya memang level optimismenya hanya 1-0. Baik, kita kunci karena memang ini bukan pertandingan yang mudah ya melawan Korea Selatan, dan tadi juga sempat disinggung sama Bung Rais bahwa pertandingan nanti malam kalaupun kita main cepat, kalaupun bisa gol harus bermain defensif. Ini mungkin bisa jadi masukan buat timnas ya. Baik, terima kasih Bung Rais. Terima kasih Bung Rais atas insight-nya. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas Bung Rais. Ya, pagi. 1-0.